Sekarang kita belajar tentang bagaimana komunitas belajar ini bisa ya mengoptimalkan para guru untuk bisa belajar. Kemudian pada akhirnya kita harapkan bisa paham tentang kurikulum merdeka dan bisa menyusun dalam tanda kutip tadi kurikulum merdeka sehingga benar-benar siap untuk menjalankan tahun ajaran baru dengan kurikulum merdeka. Mari kita buka komunitas belajar itu apa sih sebenarnya? Nah, coba di slide berikutnya. Nah, seperti yang tadi dikatakan Pak Direktur ya, dan Bu Yeni tadi sudah mengatakan, kalau komunitas belajar itu yang mendukung implementasi kurikulum merdeka, ini adalah wadah ya di mana sekelompok guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pendidik lainnya, dia punya semangat dan kepedulian atau kebutuhan yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka. Dan sekelompok guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pendidik lainnya ini ingin menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik, ya dengan baik gitu di satuan pendidikan melalui interaksi mereka yang rutin di komunitas belajar. Nah, terus tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mengedukasi anggota komunitas, ya untuk berbagi informasi, untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar anggota, kemudian mendorong anggota untuk selalu meningkatkan diri dan mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas. Ya. Ini ada sekelompok, kemudian ada tujuannya seperti ini. Terus Bapak Ibu mesti mikir, terus apa bedanya dengan MGMP KKG? Apa sama? Apa beda? Gitu kan, mungkin yang Bapak Ibu pikirkan. Oke, kita ke next slide. Nah, Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan komunitas belajar yang ada di sini ada 3, ya. Itu bisa komunitas belajar yang ada di dalam sekolah, ada komunitas belajar antar sekolah yang ada di daerah, kemudian ada komunitas belajar daring di platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar dalam sekolah itu apa sih? Tadi kan sudah ya, itu anggotanya adalah guru dan kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Nah, kalau komunitas belajar yang antar sekolah di daerah, itu bisa seperti MGMP, KKG, atau komunitas belajar yang organik yang memang terbentuk karena butuh belajar tentang kurikulum merdeka secara bersama-sama. Dan tadi kalau Bu Yeni katakan mereka punya masalah nih, bingung mau nyusun perangkat ajar. Terus mereka membuat komunitas belajar. Nah, itu juga bisa ya dijadikan komunitas belajar. Cuma nanti Bapak Ibu akan saya tanyakan ya, kalau komunitas belajar yang Bu Yeni tadi, dia komunitas belajar yang mana ya. Nah, kemudian kalau untuk komunitas belajar yang di daerah, itu ada tadi yang saya katakan, ada MGMP, KKG, atau ada komunitas guru penggerak, atau komunitas lain yang antar sekolah, tapi dia dibentuk secara organik. Ya, ada komunitas apa namanya, misalkan Matahari, ada komunitas apa gitu yang memang terbentuk secara organik ya. Nah, kemudian ada komunitas belajar daring di platform Merdeka Mengajar seperti yang diceritakan tadi Mas Zulfikar. Nah, kalau di komunitas belajar dalam sekolah ini ada penggerak komunitas, intinya itu adalah kepala sekolah, tapi bisa juga guru-guru yang ada di sana ya. Kemudian ada komunitas belajar yang antar sekolah, itu bisa menggerak komunitasnya dari guru, ya dari kepala sekolah, dari pengawas sekolah, atau pengurusnya, pengurus aktif di sana. Yang kita harapkan mereka-mereka ini bisa mendaftarkan komunitas belajarnya. Ya, sekarang ini sahabat GTK kami masih sedang membuka pendaftaran komunitas belajar untuk batch 2, untuk gelombang kedua. Jadi silahkan mendaftar. Sahabat GTK ya, karena kalau dengan mendaftar nanti sahabat GTK bisa memanfaatkan berbagai fitur komunitas belajar yang tadi sudah dijelaskan Mas Zulfikar. Nah, untuk mendukung semua komunitas belajar ini ada dukungan dari pusat, yaitu ada materi kurikulum di platform Merdeka Mengajar, ada topik kurikulum merdeka di sana, kemudian ada panduan-panduan implementasi kurikulum merdeka dari Puspur ya, Puspurjar. Kemudian ada berbagai webinar tentang implementasi kurikulum merdeka yang lebih spesifik ya, dan ada webinar untuk penggerak komunitas juga. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini saya ngomong Bapak Ibu nih, harusnya sahabat GTK ya. Nah, ini sahabat GTK yang saya hormati, gambaran komunitas belajar secara luring tadi secara gamblang itu sudah disampaikan oleh Bu Yeni ya. Ini saya mengulas ulang ya. Nah, di komunitas belajar dalam sekolah
biasanya dilaksanakan secara luring ya. Itu para guru itu kita harapkan yang belajar dalam komunitas ini menetapkan waktu belajar bersama. Tadi Bu Yani mengatakan ini nggak bisa kalau nggak rutin, jadi harus ada yang jagain supaya terus belajar. Ini rutin komunitas belajarnya. Yang kedua, komunitas belajar ini nanti mengidentifikasi kebutuhan belajar gurunya terkait implementasi kurikulum Merdeka. Kita mau belajar apa nih? Atau masalah apa yang masih ada ya, atau kendala apa yang masih ada yang perlu kita diskusikan, kita selesaikan bersama-sama. Nah, kemudian di sana terjadi kolaborasi penyelesaian masalah, ada yang berbagi praktek baik. Tadi kalau Bu Yani juga mengatakan ada yang sudah duluan bisa, dia akan mendampingi temannya. Kemudian di sana juga ada refleksi. Tadi Bu Yani berulang kali mengatakan refleksi. Karena kalau belajar dari pengalaman itu nggak akan bisa kalau tanpa refleksi, Bapak Ibu. Ya, karena dengan refleksi itu baru ada hasil belajarnya. Karena refleksi itu menggabungkan antara pengalaman dengan teori-teori atau konsep-konsep yang sudah kita miliki sehingga menghasilkan hasil belajar ya, atau pengetahuan baru yang belum ada sebelumnya. Nah, kemudian mendokumentasikan atau mempublikasikan aktivitas dari komunitas belajar itu, dan jangan lupa di sini Bapak Ibu, pemerintah itu sudah menyediakan semua konten atau topik kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Ada pelatihan mandiri namanya di sana. Tadi sudah dijelaskan Mas Zul juga. Nah, gunakan semua konten atau topik platform mengajar tersebut yang tentang kurikulum Merdeka karena semua isinya sudah terstandar Bapak Ibu, karena narasumber yang ada di video itu memang sudah terpilih orang-orang yang memang menguasai kurikulum Merdeka. Jadi belajarnya dari sana. Kalau Pak Dirahmadi tadi bilang ada distorsi, ya insya Allah kalau belajar langsung dari ahlinya itu tidak akan ada distorsi ya. Distorsinya pada kita sendiri yang menangkap setelah belajar itu. Ya. Nah, kemudian kepala sekolahnya perannya apa gitu di komunitas belajar sekolah. Selain sebagai penggerak komunitas, tentunya kepala sekolah itu kita harapkan mendukung, memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar ini, baik dari sisi kebijakannya, waktunya, mendampingi terus ya, dan kalau bisa ada anggarannya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu, karena memang kita butuh untuk belajar. Kemudian kepala sekolah juga kita harapkan bisa memantau ini semua komunitas belajar sekolah dan memantau perkembangan belajar guru melalui sesi refleksi. Ya. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah juga kita minta untuk menjadi contoh, terus mengembangkan diri, ya, berdiskusi, berkonsultasi pengembangan dirinya dengan pengawas sekolah. Nah, terus komunitas belajar antar sekolah yang di daerah gimana gitu alurnya? Yang pertama tentunya sebelum memulai komunitas ya, harus disamakan dulu tujuannya. Kita kumpul di sini untuk apa sih? Untuk belajar, untuk bersama-sama kalau ada masalah kita pecahkan masalah. Jadi meminimalisir ya adanya masalah dengan bergotong royong, berkolaborasi menyelesaikan masalah sehingga tercerahkan semua harapannya dengan belajar bersama. Kemudian ciptakan penyepakatan values di sana, harus tertib, disiplin, terus belajar ya, waktu kapan harus ketemu itu benar-benar dijalankan, saling menghargai, menghormati. Tidak ada yang ingin unggul sendiri gitu ya, menghargai pendapat rekannya, itu yang kita sepakati value-value sehingga bisa belajar dengan baik di komunitas belajar. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian menetapkan waktu belajar bersama, membuat perencanaan belajar bersama dengan identifikasi kebutuhan yang mau dipelajari atau yang mau diselesaikan masalahnya yang mana saja gitu, atau kalau ingin berbagi praktek baik, siapa yang ingin berbagi praktek baik, nah itu disepakati di setiap pertemuan. Kemudian di sana sama dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, ada kolaborasi, berbagi praktek baik, dan juga ada refleksi tentunya. Kemudian mendokumentasikan, mempublikasikan apa yang sudah terjadi di komunitas belajar. Dan juga Bapak dan Ibu menggunakan platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar sebagai sumber belajar utama. Walaupun kita tahu memang sumber belajar itu dari mana-mana saja, tapi platform Merdeka Mengajar tentunya yang topik kurikulum Merdeka itu adalah sumber belajar utama sahabat GTK untuk menyiapkan sahabat GTK dalam tahun ajaran baru ya, supaya bisa memahami kurikulum Merdeka dan bisa menyusun dalam tanda kutip kurikulum Merdeka. Next slide.
Nah, untuk gambaran komunitas belajar daring, di sini Bapak dan Ibu, seperti sahabat GTK bisa tadi sudah mendengar dari apa yang disampaikan Mas Zul ya, guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama komunitas, ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian guru dapat bergabung ke dalam komunitas daring tadi yang sudah dikurasi tadi kata Mas Zul ya. Di sana Bapak Ibu bisa memilih untuk bergabung dengan komunitas belajar di sana. Itu lintas sekolah, lintas provinsi, lintas kabupaten kota ya. Jadi sekarang itu tinggal mau apa nggak belajar. Tapi nggak boleh nggak mau ya Bapak Ibu, harus mau belajar karena semua itu sudah disiapkan. Wadah-wadahnya itu sudah disiapkan. Bapak dan Ibu kami harapkan semangat, kita semua semangat Bapak Ibu untuk belajar kurikulum Merdeka untuk anak-anak Indonesia lebih baik ya. Kemudian guru-guru ini dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas. Nah, penggerak komunitas ini punya privilege ya karena mereka bisa membuat webinar sendiri atau pelatihan di platform Merdeka Mengajar ini. Selanjutnya. Nah, ini siklusnya sudah saya ceritakan di depan tadi bahwa siklus belajar dalam komunitas itu diawali dari identifikasi kebutuhan belajar atau identifikasi permasalahan yang mau diselesaikan ya oleh anggota komunitas. Kemudian tadi kalau masalah dia berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari solusi. Kemudian ada berbagi pengalaman, mungkin ada yang sudah berhasil mengatasi masalah yang dibagikan, itu bisa berbagi bagaimana penyelesaian masalahnya. Kemudian berdiskusi di sana dan ada refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan. Kemudian semua aktivitas belajar ini didokumentasikan dan dipublikasikan Bapak Ibu biar juga bisa bermanfaat untuk komunitas belajar lainnya seperti itu. Next slide. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang komunitas belajar yang Bapak Ibu ikuti sudah menerapkan 5 tahap dalam siklus belajar tadi? Ketik S jika sudah dan ketik B jika belum. Iya, luar biasa Bapak dan Ibu. Belum, banyakkan belum ya. Tidak apa-apa di sini. Belum tidak apa-apa. Penting kita semangat dan sekarang kita sudah tahu ya bagaimana menerapkan komunitas belajar ya dengan siklus seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Kita di sini Bapak Ibu menerapkan learning approach, jadi pendekatan belajar yang mana kalau belum nggak apa-apa. Kalau salah dalam belajar nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita sudah tahu benarnya seperti apa dan kita tidak mengulang yang salah ya. Jadi itu namanya belajar dari pengalaman. Jadi teruslah belajar, semangat yang diperlukan Bapak Ibu. Next slide. Nah, terus peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka apa sih? Next. Yang pertama, komunitas belajar ini akan memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, jangan nunggu disuapi, Bapak Ibu, jangan nunggu tadi narasumber seperti dulu yang cascading itu akan datang mengajar ya di setiap kabupaten kota, karena memang kita tidak nyiapin narasumber cascading seperti dulu. Ya, jadi manfaatkan komunitas belajar di sini, manfaatkan platform Merdeka Mengajar, topik-topik kurikulum, dari filosofi kurikulumnya, dari membuat kurikulum operasional kayak apa, membuat perangkat ajar seperti apa, modul ajar ya, mencari tahu tentang alur tujuan pembelajaran kayak apa, memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, assessment dan sebagainya, segala jenis assessment ya, itu ada semua di platform Merdeka Mengajar ya, tadi di pelatihan mandiri namanya, tinggal diklik. Nah, Bapak Ibu tinggal buka itu, belajar itu kalau nggak mau belajar sendiri, belajar di komunitas. Yang kami galakkan itu belajar di komunitas ya, biar tambah semangat ya, saling bantu-membantu, saling mengisi, saling berkolaborasi ya, semuanya sama-sama belajar. Kalau orang dewasa biasanya tentunya kita harapkan kemandirian belajarnya itu yang sangat kita harapkan, bisa Bapak Ibu bisa ya. Kemudian diskusi di sana terjadi ya, belajarnya dengan diskusi, dengan kolaborasi, buka platform Merdeka Mengajar bareng-bareng, yuk buka klik gitu, kurikulum operasional gitu ya, atau perencanaan pembelajaran, ayo buka bareng-bareng, apa itu isinya,
terus nonton videonya itu bareng-bareng, terus diulas tadi apa yang dibaca bareng atau yang ditonton bareng videonya, terus refleksi dari hasil belajar seperti itu. Apalagi yang nggak tahu setelah menonton, nah itu disampaikan. Yuk bareng-bareng, oh saya belum tahu tentang ini, kok tadi nggak dengar ya? Apa ya? Ada yang isi, oh gitu tadi maksudnya, seperti ini yang kita harapkan ditumbuh. Karena Bapak Ibu kalau dampinginya seperti misalkan program sekolah penggerak yang intensif didampingi ya, akan banyak sumber daya yang keluar, sumber daya manusianya, ya anggarannya, keuangannya ya dan sebagainya. Sehingga memang kita harapkan Bapak Ibu kemandiriannya dalam belajar di sini dengan optimalisasi komunitas belajar baik di sekolah, baik yang ada di antar sekolah ataupun daerah maupun yang daring. Semangat Bapak Ibu. Kemudian di sini ada refleksi tentunya. Nah, penggerak komunitas tadi diharapkan dapat mendorong peran ini terwujud dalam komunitas belajar. Penggerak komunitas dapat berbagi tugas dengan rekan anggota komunitas sehingga semuanya dapat berpartisipasi aktif. Karena ini tidak hanya tugas penggerak komunitas ya, tapi semua yang ada dalam komunitas. Karena tadi prinsipnya komunitas belajar ini akan bertahan kalau semua anggotanya itu merasa butuh belajar. Ya, butuh untuk membuat pendidikan anak Indonesia ini lebih baik. Itu yang kita harapkan. Semangat ya sahabat GTK, khususnya para guru ya. Oke, next slide. Nah, terus apa saja sumber belajar kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar ya yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini sahabat GTK nanti punya list, bisa melihat list daftar komunitas belajar seluruh Indonesia dan bisa bergabung dengan komunitas-komunitas belajar tersebut ya. Dan nomor 2 itu ada buku saku bagaimana memfasilitasi komunitas belajar, bisa dicari di platform Merdeka Mengajar juga. Ada panduan juga bagaimana memfasilitasi komunitas belajar ya, semuanya ada di platform Merdeka Mengajar. Yang penting Bapak Ibu di sini juga ya, skillnya itu adalah literasi ya, baca dan baca, ikro ya kalau di kita itu biasanya. Kemudian yang ketiga, fitur webinar bagi penggerak komunitas. Nah, tadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa ada fitur webinar bagi penggerak komunitas. Ya, nanti secara lebih detail juga akan saya sampaikan setelah ini ada webinar apa saja nih untuk Bapak Ibu semuanya. Dan tadi ada privilege juga bagi penggerak komunitas untuk bisa membuat webinar sendiri di platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Sahabat GTK ya. Kemudian selanjutnya adalah modul belajar, topik kurikulum Merdeka juga ada di sana, ada berbagai topik kurikulum Merdeka. Yang kelima, ini contoh perangkat ajar juga ada di sana, Bapak Ibu yang masih merasa, waduh belum bisa nih merancang sendiri, bisa adopsi saja dari perangkat ajar yang ada di sana. Ya, diadaptasi sedikit-sedikit mungkin ya, nggak apa-apa. Kemudian belajar itu berproses dan bertahap ya. Sekarang bisanya apa? Maju aja, yang penting maju. Kemudian yang keenam, prinsip dasar kurikulum Merdeka juga ada di platform Merdeka Mengajar. Sana penjelasan tentang profil pelajar Pancasila. Tadi kalau Bu Yani mengatakan biasanya ada proyek di mata pelajaran tertentu ya, udah biasa gitu guru-guru melaksanakan proyek, pembelajaran berbasis proyek. Tapi ini kata Bu Yani, pembelajaran proyeknya lintas mata pelajaran. Itu kayak apa itu? Nah, ini Bapak Ibu juga bisa baca di sini bagaimana tentang profil pelajar Pancasila yang lintas mata pelajaran. Kemudian ada capaian pembelajaran, ada contoh alur tujuan pembelajaran juga. Next slide. Nah, ini nih Bapak Ibu, nah hari ini ada webinar yang Bapak Ibu bisa ikuti ya, belajar assessment. Jadi assessment dalam kurikulum Merdeka hari ini malam ya, 18.30 sampai pukul 20 ya. Nah, di sini ini harus ada kriterianya untuk mengikuti nih Bapak Ibu sahabat GTK ya. Harus menyelesaikan modul 2 topik assessment. Nah, ini harus selesai dulu modul 2 topik assessment. Ini baru bisa mengikuti. Jadi memang Bapak Ibu skill belajar mandirinya memang terus digalakkan nih. Sehingga kalau sudah menyelesaikan modul 2 topik assessment bisa mengikuti ini dengan ahli kurikulumnya, ahli assessment ya. Kemudian tanggal 15 Juni nanti ada lagi bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kayak apa sih pembelajaran berdiferensiasi sekolah? Nah, itu Bapak Ibu sahabat GTK juga bisa mengikuti webinar ini, tapi harus menyelesaikan
modul 2, topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid ya. Itu harus diselesaikan dulu, kemudian bisa mengikuti webinar yang tanggal 15 Juni 2022 tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Semangat ya sahabat GTK. Kemudian tanggal 22 Juni 2022. Nah, dari judulnya pun sudah menarik nih. Bersenang-senang dengan pembelajaran berbasis proyek dengan Ibu Lestia ya, ini salah satu narasumbernya. Ini kriterianya harus menyelesaikan modul 2 topik proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, kenapa kok pakai kriteria harus mengikuti webinar? Nah, biar lebih nyambung sahabat GTK. Jadi kalau udah baca dulu, lebih nyambung ketika berdiskusi ya atau menyimak dengan ahli-ahli yang ada di sini. Nah, itu seperti itu. Kenapa ada kriteria-kriteria belajar mandiri dulu gitu. Oke, next slide. Nah, sahabat GTK, Kemendikbudristek itu tidak memberikan dana untuk komunitas belajar. Kebijakan pendanaan dikembalikan kepada Pemda masing-masing. Komunitas belajar itu kan terbentuk sebenarnya dari anggotanya yang merasa butuh belajar, butuh menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Harusnya kalau seperti itu ya mau ada dana mau enggak ya datang supaya masalahnya tadi selesai gitu dan enggak ada kendala. Masalah selesai, dapat ilmu baru, belajar hal yang baru, itu kita yang butuh gitu. Jadi seharusnya nggak ada dana pun tetap hidup ini komunitas ya. Semangat ini Bapak Ibu untuk anak Indonesia lebih baik tadi ya. Kemudian yang kedua, bolehkah anggota komunitas berasal dari satu sekolah yang terdiri dari semua mapel dengan tujuan agar bisa sama-sama belajar mengenai implementasi kurikulum merdeka? Nah, komunitas belajar diperbolehkan berasal dari satu sekolah ya, dan untuk jenjang SD ke atas dapat berasal dari semua mata pelajaran. Boleh sahabat GTK, boleh. Silahkan daftarkan komunitas belajar sahabat GTK. Mau komunitas belajar dalam sekolah boleh, mau komunitas belajar yang antar sekolah yang ada di daerah itu boleh. Ya. Next slide. Bagaimana jika penggerak komunitasnya belajar bersama, berdampingan untuk melangkah dengan sekolah penggerak secara bersama-sama? Nah, kolaborasi itu adalah semangat yang harus dimiliki oleh komunitas belajar. Boleh kolaborasi dengan siapapun, manapun ya, asalkan memang mendorong untuk bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dapat bekerja sama, dapat belajar bersama ya dengan siapa saja, termasuk tentunya sekolah penggerak yang sudah menerapkan terlebih dahulu kurikulum merdeka ini. Boleh banget. Teman-teman dari sekolah penggerak juga bisa berbagi praktek baik seperti Bu Yeni ini untuk teman-teman yang baru akan menerapkan kurikulum merdeka ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah komunitas harus memiliki SK Dinas atau SK Kepala Sekolah? Kalau komunitas rintisan anggota guru, mahasiswa, siswa, serta profesional lainnya tanpa SK, bisa mendaftar nggak nih di komunitas belajar? Komunitas belajar tidak harus memiliki SK Dinas dan SK Kepala Sekolah, sahabat GTK. Komunitas belajar ini karena ada yang organik juga ya, dapat berupa komunitas belajar apapun yang beranggotakan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah atau pendidik lainnya, baik dari jenjang yang sama maupun berbeda, yang memang tertarik, punya passion yang sama untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka gitu. Itu boleh silahkan mendaftarkan diri. Next. Nah, terus daftarnya di mana Bu gitu. Nah, sahabat GTK, sekarang masih ada kesempatan nih untuk mendaftarkan komunitas belajarnya gelombang kedua. Tadi Mas Zul bilang sekarang baru ada 400 komunitas belajarnya yang batch 1. Nah, sekarang untuk batch 2 kami mendorong, menggalakkan baik komunitas belajar yang ada dalam sekolah ya maupun antar sekolah yang ada daerah untuk segera mendaftarkan komunitas belajarnya. Yang mendaftarkan siapa? Penggerak komunitasnya. Penggerak komunitas dalam satu komunitas belajar boleh mendaftarkan 2-3 penggerak komunitas ya. Terus kriteria penggerak komunitas dan sebagainya Bapak dan Ibu bisa membaca di flyer ini yang sudah tersebar di mana-mana. Silahkan daftarkan Anda dari komunitas belajar Anda di platform Merdeka Mengajar atau melalui tautan berikut.